Selamat pagi anak-anak. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari tema 7, subtema 1, pembelajaran 1, KD 3.7 tentang menemukan kata sulit dan pokok pikiran dari teks non-fiksi. Apa itu teks non-fiksi? Teks non-fiksi merupakan karangan yang berbentuk cerita nyata atau fakta dari sebuah kejadian di dalam kehidupan sehari-hari. Dapat anak-anak lihat contoh teks non-fiksi di buku tema besar tema 7 halaman 1, teks yang berjudul Suku Bangsa di Indonesia. Yang mana teks ini bercerita tentang penduduk Indonesia yang terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya, tetapi dapat hidup rukun berdampingan. Dan juga terdapat fakta bahwa berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Nah, anak-anak perhatikan teks ini ya. Dari teks ini terdapat beberapa kata sulit. Mari kita pelajari tentang kata sulit. Apa itu kata sulit? Kata sulit merupakan kata-kata yang belum diketahui maknanya. Biasanya merupakan kata-kata serapan dari bahasa asing atau bahasa daerah. Mari kita lihat teks tadi. Dari teks ini, kita dapat menemukan beberapa kata sulit. Di antaranya keragaman, bineka tunggal ika, slogan, suku bangsa, adat, sensus, penduduk, dan etnis. Dari kata-kata sulit ini, kita harus dapat menemukan artinya. Lalu, bagaimana cara kita menemukan arti dari kata sulit tersebut? Caranya yang pertama, kita membuka kamus bahasa Indonesia. Yang kedua, kita temukan kata sulit tersebut di dalam kamus bahasa Indonesia. Yang ketiga, setelah kita temukan, kita baca arti dari kata sulit tersebut yang terdapat di dalam kamus bahasa Indonesia. Berikut kata sulit tadi beserta artinya. Yang pertama, keragaman yang memiliki arti suatu keadaan di dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan seperti agama, bahasa, ras, suku, dan lainnya. Yang kedua, Bhinneka Tunggal Ika yang berarti moto atau semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Yang ketiga, slogan, yang artinya perkataan atau kalimat pendek yang menarik, mencolok, dan mudah diingat untuk memberitahu atau mengiklankan sesuatu. Yang keempat, penduduk, yang artinya orang-orang yang mendiami suatu tempat, kampung, negeri, pulau, dan sebagainya. Yang kelima, suku bangsa. Suku bangsa artinya penggolongan manusia berdasarkan keturunan dan daerahnya. Yang keenam, adat. Adat artinya aturan atau perbuatan yang dilakukan sejak dahulu kala dan menjadi kebiasaan. Yang ketujuh, sensus yang artinya perhitungan jumlah penduduk yang dilakukan pemerintah dalam jangka waktu tertentu, misalnya 10 tahun, yang dilakukan secara serentak. Yang kedelapan, etnis, yang artinya penggolongan manusia berdasarkan nenek moyang, kepercayaan, nilai, kebiasaan, adat, istiadat, norma, bahasa, sejarah, geografis, dan hubungan kekerabatan. Setelah kita menemukan kata sulit, mari kita menemukan pokok pikiran. Apa itu pokok pikiran? Pokok pikiran merupakan ide atau gagasan utama dalam suatu paragraf. Biasanya pokok pikiran ini terdapat di awal paragraf, akhir paragraf, atau awal dan akhir paragraf.
Lalu bagaimana cara kita menentukan pokok pikiran paragraf dari teks non-fiksi? Yang pertama, membaca seluruh kalimat dalam paragraf. Yang kedua, menandai kalimat awal, kalimat akhir, atau kalimat awal dan kalimat akhir paragraf. Yang ketiga, menandai pikiran pokok yang terdapat di awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Mari kita lihat teks suku bangsa di Indonesia tadi. Dari paragraf pertama, kita dapat menemukan pokok pikirannya terdapat di akhir paragraf dengan bunyi kalimat penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya, tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Pada pokok pikiran paragraf 2 terdapat di awal paragraf, yaitu dengan bunyi, berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Sekian pembelajaran kita hari ini ya anak-anak. Sampai berjumpa lagi. Semoga anak-anak memahami tentang menemukan kata sulit dan pokok pikiran dalam teks non-fiksi. Sampai berjumpa lagi.